Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton series tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Peripheral tahun 2022 full season. Sebagai gambaran, series ini menceritakan di tahun 2032 di mana game VR sudah berkembang dengan sangat jauh. Seorang perempuan ditawari pekerjaan untuk memainkan game VR yang sangat realistis. Namun ternyata sebenarnya ia sedang mengontrol tubuh asli yang akan membawanya ke masalah nyata yang membahayakan nyawa keluarganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi sebelum mulai jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe channel ini, jadi Mimin makin semangat review series lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini kita akan berada di Amerika di tahun 2032. Dengan teknologi yang lebih canggih dari masa kita, hidup seorang perempuan bernama Flynn Fisher. Saat ini ia sedang merawat ibunya yang sakit dan tidak bisa melihat. Namun obat harian milik ibunya telah habis. Flynn pergi ke trailer tempat kakaknya yang bernama Barton Fisher sedang bermain game. Flynn berpikir kalau Barton yang membawa obat milik ibunya, namun tentu Barton membantahnya. Mereka tidak punya uang. Barton sedang bekerja sebagai joki game online. Karena Flynn berbakat di game ini, ia mengganti Barton dan memenangkan game ini dengan mudah. Setelah selesai bermain, Flynn pergi ke ATM untuk mencairkan uang yang baru saja ia dapatkan. Di sana ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Tommy yang juga seorang polisi. Kemudian Flynn bekerja di sebuah toko percetakan. Di sana ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Billy Ann. Billy Ann berpikir kalau Flynn membuang bakatnya dengan bekerja di sini. Padahal jika bekerja sebagai joki game seperti Barton, ia bisa menghasilkan lebih banyak uang. Tak lama kemudian, dua rekan kerja Flynn menerima paket untuk Barton yang akan dititipkan pada Flynn. Benda ini seperti helm VR namun dengan bentuk yang aneh. Di malam hari, Flynn pulang dan memberikan paket sebelumnya pada Barton. Barton menjelaskan kalau ia diminta menjadi beta tester dan akan dibayar mahal. Dengan pekerjaan ini, mereka bisa membiayai kebutuhan obat ibu mereka. Flynn lebih baik dari Barton sehingga Barton meminta Flynn mencobanya dan Flynn menyetujuinya. This is not working. Dengan mengakses saraf otak, kesadaran Flynn dibawa ke tempat lain di mana saat ini ia sedang mengendarai motor. Flynn merasa game ini sangat nyata karena ia bisa merasakan angin di tangannya. Flynn bisa mendengar suara perempuan yang mengarahkannya dan ia adalah orang yang membayar Barton. Tak lama kemudian, Flynn sampai di sebuah tempat dan saat ini ia menggunakan avatar Barton. Flynn memiliki kontrol penuh tubuh ini dan ia bisa bergerak dengan sangat leluasa. Kemudian ia mendatangi sebuah pesta milik organisasi bernama Research Institute. Suara di kepalanya memintanya untuk menggoda seorang perempuan bernama Mariel. Tujuannya adalah meminta Mariel untuk membawanya pulang. Flynn berhasil menggodanya dan Mariel mengajaknya pulang. Mariel memiliki supir yang terbuat dari robot yang diprogram untuk melindunginya. Saat di dalam mobil, mereka berciuman. Dengan menggunakan sebuah cairan, Flynn bisa membuat Mariel pingsan. Tahu kalau Mariel diserang, robot penjaga Mariel menyerang Flynn bahkan mencoba membunuhnya. Namun Flynn berhasil melawan dan bahkan membunuh robot ini. Kemudian Flynn mengendarai mobil Mariel sementara suara di kepalanya mengarahkannya ke tempat yang ia inginkan. Flynn memasuki sebuah jalan buntu. Dengan menyebutkan password, ia bisa membuat dinding yang menunjukkan pintu masuk. Di sana ia bertemu dengan perempuan bernama Alita yang merupakan suara di kepala Flynn sebelumnya. Let's resume this tomorrow, shall we? Tugas Flynn selesai sehingga Alita bisa memaksa Flynn memutuskan koneksinya. Dan tak lama kemudian Flynn kembali ke tubuh aslinya. Barton sudah menerima pesan dari bosnya dan mereka suka dengan hasil kerja Flynn. Namun setelah menggunakan helm ini, kepala Flynn menjadi pusing. Namun ia memutuskan untuk pergi ke sebuah bar. Ia ke sana untuk membeli obat untuk ibunya secara ilegal karena lebih murah.
Di sana juga ada veteran perang dengan kaki dan tangan yang buntung bernama Connor yang merupakan teman Barton. Di luar, Flynn ingin membeli obat untuk ibunya, namun ia hanya punya uang untuk membeli 1 pil. Penjual narkoba ini menolaknya, namun Connor datang untuk membantu Flynn. Walau Connor hanya memiliki tangan kanan, namun ia tidak takut. Bagi Connor, hidupnya sudah cukup menderita, jadi ia tidak peduli jika ia harus mati. Mendengar ini, penjual obat ini memilih mengalah dan membiarkan Flynn membeli 1 pil. Saat mereka kembali ke bar, bos mereka yang bernama Corbell Pickett ada di sana dan menunggu mereka. Corbell tidak memasalahkan mereka yang menjual 1 pil pada Flynn sebagai bentuk improvisasi. Namun ia tidak suka karena mereka takut pada Connor yang hanya memiliki 1 tangan. Jika mereka lemah, hal ini membuat Corbell juga terlihat lemah. Sementara itu, Flynn sudah kembali ke rumahnya. Dari trailernya, ia bisa melihat kakaknya yang kesakitan. Di tubuhnya ada semacam alat yang ditanam yang bernama haptik saat ia menjadi tentara. Terkadang haptik ini masih bisa memberinya rasa sakit. Keesokan harinya, Flynn sedang mencuci rambut ibunya. Flynn bertanya bagaimana keadaan ibunya. Namun ternyata selama ini Barton memberi sebagian obat penahan rasa sakit miliknya pada ibu mereka. Hal ini membuat Barton harus menahan rasa sakit dari haptiknya. Kemudian Flynn menemui Barton. Flynn meminta maaf karena telah menuduhnya mencuri obat ibu mereka, padahal Barton malah memberi obatnya untuk ibu mereka. Kemudian Flynn kembali menggunakan headset untuk bekerja. Namun kali ini ia sedang berada di meja operasi. Ia tidak bisa bergerak dan ia bisa melihat Alita dan beberapa dokter. Dokter mencongkel mata Flynn sementara ia tidak bisa melakukan apapun. Kemudian dokter memasukkan mata lain ke lubang mata Flynn. Waktu berlalu, saat terbangun Flynn sedang berada di mobil bersama Alita. Mereka pergi ke bangunan di mana mereka bisa membuka pintu dengan mata yang baru dipasang di tubuh Flynn. Mereka sampai di ruangan yang dikelilingi air terjun dengan piramid yang terbalik. Alita ingin Flynn men-scan benda ini dengan mata aslinya. Ia kesakitan, namun Alita terus memeganginya. Setelah mereka selesai, seseorang mendatangi mereka. Flynn mencoba melawannya, namun ia bisa dikalahkan dengan mudah. Kemudian pria ini menyerang Alita dengan pistol ultrasonik yang menyerang organ dalam. Flynn membuka paksa ikatannya dan ia melihat tangannya yang terbuat dari robot. Ia mencoba menyelamatkan Alita, namun ia kembali diserang. Saat lengah, Flynn bisa membalikan keadaan dan menyerang pria itu sementara Alita melarikan diri. Flynn dibunuh di sana dan kesadarannya kembali ke tubuh aslinya. Keesokan harinya, Billy Ann menjemput Flynn untuk bekerja. Namun karena kejadian semalam, Flynn sedang tidak enak badan. Flynn menjelaskan tentang permainan yang baru ia mainkan. Game ini terasa sangat nyata, namun ia bingung kenapa tangannya terbuat dari robot dan bukan manusia. Flynn berpikir kalau ia tidak sedang bermain game melainkan mengontrol tubuh asli di suatu tempat. Waktu berlalu, saat Flynn bekerja, ada orang yang menelponnya yang memberitahunya kalau saat ini ia sedang dalam bahaya, namun Flynn tidak mempercayainya. Di malam hari, listrik tempatnya bekerja menyala sendiri. Saat ia akan mematikan alat pencetak, orang sebelumnya kembali memberitahu kalau ada buronan sebesar $9 juta untuk kepala Flynn. Dengan cepat ia pulang dan menemui kakaknya yang sedang bersama teman veterannya. Ia memberitahu mereka kalau ada orang yang memburunya, namun mereka tidak mempercayainya. Namun Barton memutuskan untuk menyalakan drone mereka. Mereka semua menggunakan haptik seperti Barton sehingga mereka bisa saling terhubung. Dari drone mereka bisa melihat beberapa orang bersenjata lengkap yang akan menyerang mereka. Barton menghubungkan haptiknya dengan rekannya. Mereka bersiap dengan senjata mereka. Karena mereka veteran, dengan haptik mereka bisa menyerang dengan sangat akurat dan juga kompak. Kemudian datang pasukan baru, namun di saat yang sama Connor yang juga seorang veteran ikut bertarung dengan mereka. Setelah situasi tenang, Flynn kembali menggunakan headset untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kesadaran Flynn berpindah, namun kali ini ia menggunakan tubuhnya sendiri.
Di sana ia bertemu dengan pria bernama Wilf Netterson yang merupakan orang yang mengingatkan Flynn tentang serangan sebelumnya. Wilf menjelaskan kalau saat ini ia sedang mencari Alita. Wilf juga menjelaskan kalau saat ini Flynn tidak sedang bermain game, melainkan kesadarannya dipindahkan ke sebuah wadah yang disebut peripheral yang bisa dikontrol. Saat ini ia sedang berada di London, hanya saja 70 tahun di masa depan dari masa Flynn. Selain berpindah tempat, Flynn juga melewati waktu. Flynn tidak mempercayainya. Wilf ingin membuktikannya dengan memberitahu kalau ibu Flynn mengidap glioma dan akan meninggal dalam 4 minggu. Di masa ini, obat untuk glioma sudah ditemukan dan Wilf bisa memberi resepnya untuk ibu Flynn. Tak lama kemudian, Flynn kembali ke tubuh aslinya. Ia melihat Burton dan rekannya sedang mengubur mayat pasukan yang mereka bunuh semalam. Kemudian Flynn membawa obat untuk ibunya. Flynn bertanya apakah ibunya mengidap glioma dan ibunya mengiyakan pertanyaan ini. Tidak ada siapapun yang tahu tentang ini kecuali ibu Flynn. Ibu Flynn hanya memiliki waktu 6 minggu jika ia beruntung. Sementara itu, Tommy sedang berpatroli. Namun ia kaget karena melihat gelas yang mengapung. Ia bisa menyentuh gelas itu bahkan membuatnya jatuh. Ternyata di bawah gelas itu ada sebuah mobil yang tidak terlihat. Saat bisa membukanya, Tommy bisa melihat mobil ini kembali terlihat. Namun saat ditutup, mobil ini kembali menghilang. Di tempat lain, Flynn menjelaskan kalau saat ia menggunakan headset itu, ia berada di London di masa depan pada Barton. Wilf berkata saat di sana Flynn melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat dan kini orang yang berkuasa ingin membunuhnya. Tak lama kemudian Flynn kembali ke London. Sama seperti sebelumnya, Wilf menyambutnya. Ia berada di rumah milik orang kaya bernama Lev Zhukov. Selain itu, ada juga 2 anak buah Lev yaitu Ocean dan Ash. Dan Lev adalah orang yang menyewa Wilf untuk mencari Alita. Kemudian mereka semua berkumpul. Lev bertanya di mana Alita, namun Flynn malah balik bertanya siapa Alita sebenarnya. Ash menjawab kalau Alita adalah karyawan Research Institute. Ia adalah orang yang memberi akses mereka sehingga kehilangan Alita merupakan sebuah kerugian. Flynn bertanya kenapa dengan obat yang diberikan Wilf ibunya malah bertambah sakit. Ocean menjelaskan kalau kemungkinan obat itu berhasil adalah 57%. Padahal sebelumnya Wilf berkata kalau obat ini pasti bisa menyembuhkan ibunya. Mendengar ini, Flynn tidak ingin membantu mereka mencari Alita sebelum ibunya bisa sembuh. Sementara itu, Tommy masih memeriksa mobil transparan ini. Mobil ini adalah mobil yang digunakan pasukan yang menyerang Flynn sebelumnya. Di sana, ia menemukan 1 peluru yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di tempat lain, setelah Flynn kembali ke dunianya, tubuh peripheralnya akan dikontrol oleh AI. Wilf bertanya apa yang Lev inginkan dari Alita dan Flynn. Lev menjawab dengan banyaknya informasi bisa membahayakannya dan tidak ingin menjawab pertanyaan Wilf. Sementara itu, Corbell Pickett sedang bermain di dunia virtual. Saat ini ia sedang berada di sebuah bar di Meksiko. Namun seseorang yang tadi undang menghack tempat ini. Ia tahu kalau Corbell adalah orang yang berkuasa di daerah Flynn. Ia menawarkan $10 juta untuk membunuh Flynn dan Barton. Corbell tidak mempercayainya dan memilih logout. Namun saat ia akan tidur, ia menerima notifikasi kalau ada uang sebesar $2,5 juta yang masuk ke akunnya, yang artinya orang sebelumnya tidak berbohong. Di tempat lain, di tengah malam Flynn terbangun karena mendengar suara. Ia memeriksanya dan ternyata ia melihat ibunya yang bisa melihat. Ibu Flynn berpikir kalau ia bermimpi, padahal ini kenyataan yang artinya perlahan penyakit ibu Flynn mulai sembuh. Keesokan harinya, Flynn sedang berada di mood yang baik dan ia memberitahu Billie Ann apa yang ia alami belakangan ini, termasuk bagaimana ia bisa pergi ke London di masa depan. Di tempat lain, Lev menyimpan peripheral Flynn di dalam sebuah box. Mereka membongkarnya karena sebentar lagi mereka akan bertemu Flynn. Alasan Lev menunjuk Wilf untuk mencari Alita karena ia tahu kalau tidak ada orang yang mengenal Alita lebih baik darinya.
Tak lama kemudian, Flynn masuk ke periferalnya. Flynn menjelaskan bagaimana ia membawa Mariel. Kemudian Alita mencongkel matanya untuk dipakai mencuri sesuatu dari Research Institute. Namun setelah itu, Alita menghilang dan tak pernah menghubunginya lagi. Selain itu, Ash memberitahu kalau seseorang di sini sudah dihubungi Corbell untuk membunuh Flynn dan Barton, karena khawatir Flynn kembali ke tubuhnya untuk mengingatkan kakaknya. Flashback ke masa kecil Wilf dan Alita kecil diadopsi di sebuah keluarga yang sama. Mereka dipungut dari jalanan dan karena sesuatu jumlah umat manusia berkurang dengan sangat drastis. Kembali ke masa sekarang, Flynn memberitahu Barton kalau Corbell kemungkinan akan memburu mereka. Barton ingin Flynn tenang dan membiarkannya mengurus Corbell, namun Flynn memohon Barton untuk tidak membunuh Corbell. Kemudian Flynn kembali ke London. Kali ini ia sedang bersama Wilf di dalam mobil. Rencana Wilf adalah untuk mencari Alita dengan mengikuti jalan yang sering Alita lalui. Di tempat lain, Barton menemui Corbell di bar. Barton tahu kalau Corbell dibayar untuk memburunya. Barton bersedia membayar Corbell $200.000 setiap minggu untuk tidak mengganggunya. Corbell menolaknya karena ia penasaran dengan apa yang sebenarnya Barton lakukan. Namun Barton yang mantan veteran tentara tidak takut, apalagi pasukan khusus yang memiliki haptik. Dengan perintahnya, ia bisa membuat rekannya menembak gelas Corbell untuk membuktikan kalau ia bisa saja membunuhnya. Namun Barton memilih cara yang damai, sehingga terpaksa Corbell menerima tawaran Barton. Dan di saat yang sama, Tommy melihat Barton yang sedang berjabat tangan dengan Corbell. Sementara itu di London, pemimpin Research Institute yang bernama Cheris dan kepala keamanan Research Institute Daniel sedang bersama. Cheris ingin Alita segera ditemukan, namun Daniel tidak tahu apa-apa. Yang Daniel tahu kalau Alita adalah teman lama dari salah satu karyawannya yang bernama Grace. Daniel juga belum mengetahui siapa yang mendanai Alita, namun ia yakin kalau yang membantunya adalah keluarga Clapp. Sementara itu, Flynn masih mencari Alita di jalanan. Namun seorang polisi robot mencurigai Flynn karena ia tidak terdaftar. Dengan cepat, Wilf menemui Alita. Polisi mencurigai Flynn karena periferalnya tidak terdaftar. Wilf berbohong dengan berkata kalau yang berisi di periferal Flynn adalah klien Wilf dari Kanada. Di tempat lain, Cheris menemui salah satu ilmuwannya yang bernama Grace yang merupakan teman Alita. Mereka minum teh bersama. Cheris tahu kalau Alita adalah teman dekat Grace. Grace membantah kalau ia tidak memberi Alita rahasia apapun. Terlihat lebah berkumpul karena teh yang diminum Grace mengandung bahan kimia yang disukai lebah. Cheris membiarkan lebah itu masuk dan membunuh Grace. Sementara itu, Billie Ann sedang bersama suaminya Jasper yang juga merupakan keponakan Corbell. Jasper diminta Corbell untuk mengantarkan uang di tas. Uang ini adalah bayaran Barton untuk Corbell. Billie Ann meminta Jasper untuk tidak mengambil sedikit pun uang ini. Dengan cepat, Jasper pergi ke kantor Corbell yang merupakan pabrik narkoba. Corbell memberi segepok uang untuk Jasper, namun Jasper menolaknya. Corbell memaksanya dan hanya memintanya untuk mencari tahu dari mana Barton memiliki semua uang ini. Keesokan harinya, Flynn kembali ke London dan menemui Wilf. Wilf menjelaskan saat terakhir kali ia bertemu Alita, Alita memberi teka-teki kalau ia berada di tempat salju terakhir jatuh di London. Sampai sekarang, Wilf belum bisa memecahkan teka-teki ini. Flynn berpikir kalau salju atau snow mungkin adalah nama. Wilf menyadari jawaban teka-teki ini adalah rumah milik dokter bernama Jon Snow. Dengan cepat mereka pergi ke tempat Flynn pertama kali bertemu dengan Alita. Namun di dalam rumah itu mereka tidak bisa menemukan siapapun. Di sana mereka melihat jam tua yang mati. Flynn juga memiliki jam yang sama persis yang juga sudah mati. Jam Flynn mati di jam 2.15 dan saat Wilf menyetel jam ke waktu itu, sebuah pintu rahasia terbuka. Ruangan itu adalah ruangan tempat Alita memasang mata Mariel di tubuh Flynn sebelumnya. Di sana mereka melihat dua tubuh peripheral yang sudah ditinggalkan. Setiap peripheral memiliki chip yang ditanam di sekitar lehernya. Setelah tidak menemukan apapun lagi, mereka memutuskan pergi.
Namun Daniel dan seorang android sudah menunggu mereka. Daniel memegang senjata dan bisa melukai Flynn. Namun saat lengah, Flynn bisa melawan dan membalikan keadaan. Dari mata android, Sherry bisa melihat semua ini. Agar Daniel tidak berbicara apapun, android sebelumnya bangkit dan membunuhnya. Kemudian Flynn membunuh android ini. Flynn kembali ke tubuh aslinya. Karena serangan Daniel, hal ini mengganggu sarafnya. Matanya berdarah, bahkan ia tidak bisa mengontrol tangannya. Namun saat ia melihat cermin, matanya baik-baik saja. Kemudian ia menemui Barton dan mereka berdebat. Mata Flynn memerah dan tak lama kemudian ia kejang-kejang. Di tempat lain, dengan bantuan AI, Sherry bisa mengembalikan hidup Daniel di tubuh seorang android. Daniel melaporkan kalau yang ia temui di kematiannya adalah Wilf yang merupakan saudara angkat Alita dan berhubungan dengan Lev. Dengan tahu kalau seorang Clef berhubungan dengan kasus ini membuat semua ini semakin rumit. Di tempat lain, Flynn dibawa ke klinik untuk diperiksa, namun dokter tidak menemukan keanehan apapun di tubuh Flynn. Sehingga ia hanya meminta Flynn untuk beristirahat. Kini Barton merasa bersalah karena telah meminta Flynn menggunakan headset ini. Dan untuk kebaikan Flynn, Barton ingin Flynn tidak menggunakan headset ini lagi. Barton berencana untuk menggunakan headset ini untuk memberi pelajaran pada orang yang menyakiti Flynn. Teman Barton melarangnya karena jika sesuatu terjadi padanya, maka rekannya yang menggunakan haptik akan terpengaruh. Sementara itu, Sherry menemui Lev di rumah Lev tanpa diundang. Sherry tahu kalau Lev mencuri sesuatu darinya, namun tentunya Lev membantahnya. Sebaliknya, Lev melawan dengan menjawab jika Sherry kehilangan sesuatu, maka seharusnya ia melapor polisi. Karena Sherry tidak melapor polisi, artinya yang hilang darinya bukanlah sesuatu yang legal. Sherry menjawab kalau di London dikuasai 3 kekuasaan. Pertama adalah keluarga Clef yang mengontrol dengan kekerasan dan hal ilegal. Kemudian pemerintah sebagai penengah dan mengatur masyarakat. Kemudian Research Institute untuk mencari inovasi. Jika salah satu kekuatan memulai perang, maka kehancuran untuk London bisa terjadi. Namun tentunya Lev tidak pernah berniat untuk menghancurkan harmoni ini. Sementara itu, seseorang memasuki peripheral Flynn dan orang itu adalah Connor. Connor yang lumpuh selama bertahun-tahun sangat senang ketika bisa kembali berjalan. Connor mencoba melarikan diri, namun Ash berhasil mencabut koneksinya sehingga Connor terpaksa log out. Connor kesakitan, namun ia sangat senang karena bisa berjalan setelah sekian lama. Sementara itu, Flynn sedang menggunakan VR untuk melihat rekaman videonya. Di saat yang sama, Wilf menghacknya untuk memberitahu kalau Connor baru saja login menggunakan peripheralnya. Selain itu, Flynn telah mencari informasi mengenai Lev Zubov. Dari informasi di internet, ia menemukan kalau Lev Zubov berasal dari keluarga kriminal atau mafia. Banyak keluarganya dibunuh, namun ia tidak yakin kalau mereka membicarakan Lev yang sama. Kemudian Wilf menemui Lev. Wilf memberitahu kalau keluarga Lev di timeline Flynn telah dibunuh. Mendengar ini, Lev tertawa. Ia menjelaskan alasan ia menyewa Alita mencuri sesuatu dari Research Institute adalah agar ia bisa membuka portal ke masa lalu sendiri. Dengan bisa mengakses ke masa lalu, ia memiliki banyak potensi untuk menghasilkan uang. Contohnya seperti membuat obat yang bisa dites pada orang di timeline berbeda, yang tentunya secara etika dan moral tentunya salah. Di tempat lain, Flynn menggunakan peripheralnya. Flynn memberitahu Ash kalau ia ingin Ash membuat peripheral untuk Barton dan Connor. Dengan bantuan mereka, Flynn bisa mencari Alita dengan lebih efektif. Flynn pergi keluar dari lingkungan rumah untuk melihat apa yang Ash tidak ingin Flynn lihat. Sebelumnya, Alita berkata kalau Flynn akan mati dalam 10 tahun. Apa artinya itu dan kenapa London di masa sekarang sangat memiliki sedikit manusia? Namun Flynn berhasil dipaksa logout dan kembali ke tubuh aslinya. Namun Flynn kembali mendapatkan kesadarannya. Ash menjelaskan kalau 10 tahun dari timeline Flynn akan ada musibah yang ia sebut sebagai jackpot. Wilf bergabung dengan mereka dan menunjukkan beberapa hologram. 10 tahun yang akan datang, bencana terjadi di berbagai penjuru dunia. Salah satunya adalah yang menghack listrik di Amerika Utara yang membuat listrik mati selama berbulan-bulan.
Kemudian pandemik menyebar dengan sangat cepat dan membunuh jutaan orang dengan sangat cepat. Kehancuran dalam agrikultur membuat 7 miliar orang meninggal dalam 4 dekade. Dan yang akan membunuh Flynn adalah serangan teroris yang menyerang gudang nuklir di kotanya dalam 10 tahun dari timeline-nya sekarang. Flashback ke beberapa waktu yang lalu, Grace kaget saat bertemu dengan Alita di kantor Research Institute tempatnya bekerja. Alita meminta Grace menunjukkan apa yang dikerjakan Research Institute diam-diam. Tempat ini adalah pusat data Research Institute menyimpan semua data penelitiannya. Di sini Research Institute membuat kontrak dengan militer Amerika untuk membuat haptik. Haptik ini seperti yang digunakan Barton dan temannya. Dengan alat ini, Research Institute bisa mengembangkan penelitiannya dengan sangat cepat. Dan data inilah yang telah Alita curi. Di tempat lain, seorang pria tua bernama Bob menerima paket senjata dari masa depan yang dipakai Research Institute. Ia bingung, kemudian ia menerima telepon dari Daniel yang ingin menyewanya untuk membunuh Flynn. Bob adalah seorang mantan pembunuh bayaran, namun ia sudah pensiun dan tidak membutuhkan uang. Namun Daniel tahu ini sehingga ia mengancam anak Bob jika ia tidak menerima pekerjaan ini. Sementara itu, Flynn kembali dipanggil ke klinik. Dari hasil lab menunjukkan kalau di otak Flynn ada bakteri dan ini adalah kasus yang aneh, sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa selain memberi obat generik. Di saat yang sama, Bob sedang berada di jembatan. Ia diberitahu kalau sebentar lagi Flynn akan melewati jembatan ini setelah dari klinik. Tak lama kemudian, Billy Ann juga melewati jembatan. Bob berpura-pura mobilnya mogok sehingga Billy Ann ingin membantunya memperbaiki mobilnya. Tentu hal ini mengganggu rencananya, namun Bob tidak bisa menyerang Billy Ann. Tak lama kemudian, Barton dan Flynn juga melewati jembatan ini. Flynn melihat senjata dari masa depan ini dan tahu kalau Bob datang untuk membunuhnya. Mereka berhasil melawan walau sampai kecelakaan. Bob masih berencana membunuh Flynn. Barton menembak Bob namun ia menggunakan rompi anti peluru. Namun Billy Ann membawa shotgun sehingga walau Bob menggunakan rompi anti peluru, ia masih bisa dihentikan dan menyerah. Tak lama kemudian Tommy datang untuk menangkap Bob. Tommy berencana membawa Bob ke penjara. Namun tanpa ia duga, sebuah mobil transparan menabraknya dan membuat mobilnya terbalik sangat parah. Orang yang mengendarai mobil transparan ini membawa Bob yang pingsan. Tommy masih hidup dan berhasil keluar, namun ia terluka parah dan tidak bisa melihat siapa yang menabraknya. Di tempat lain, Flynn menemui Wilf. Flynn ingin membalas Ceres yang mencoba membunuhnya. Wilf yakin kalau Flynn bisa menyerang Ceres, namun resikonya tidak sebanding dengan hasilnya, sehingga ia melarangnya. Hal ini sempat membuat Flynn ragu, namun ia sudah membulatkan tekadnya. Flynn memasuki bangunan Research Institute dan Ceres sudah tahu kalau Flynn ada di bangunannya. Flynn tidak tahu apa yang ia lakukan sehingga Ceres ingin ia mati. Ceres menjelaskan kalau Flynn mencuri sesuatu yang berharga darinya. Cukup kembalikan barang itu dan Flynn bisa bebas, namun Flynn tidak mengerti maksudnya. Flynn mengancam akan membunuh Ceres, namun Ceres tidak takut karena ia juga menggunakan peripheral sehingga tubuh aslinya aman. Namun walau begitu, ia masih bisa merasa sakit sehingga mereka berkelahi. Dengan mudah, Flynn bisa membunuh peripheral Ceres. Di suatu tempat di tepi jurang, seorang inspektur polisi bernama Lowbeer sedang bersama asisten robotnya yang bernama Beatrice. Beatrice melaporkan kasus pembunuhan Daniel untuk ditangani. Ternyata sekarang sebenarnya mereka sedang ada di London. Sementara itu, Tommy sedang mencuci lukanya di toilet kantor polisi. Kepala polisi menemuinya dan memintanya untuk mengambil cuti beberapa hari hingga ia sembuh. Namun saat di toilet, Tommy sadar kalau kepala polisi menggunakan sepatu yang sama seperti orang yang menabraknya, namun ia tidak melakukan apapun. Di tempat lain, Wilf sedang bersama Flynn di pinggir sungai. Flynn bingung kenapa orang-orang selalu jauh dari mereka seolah mereka tidak ingin dekat dengan mereka.
Ternyata semua orang itu hanyalah hologram agar dunia tidak terlalu sepi karena kehilangan 7 miliar orang dalam 4 dekade. Bahkan kebanyakan bangunan di sini juga merupakan hologram karena aslinya hanyalah puing-puing bangunan yang hampir roboh. Kemudian Flynn menjelaskan kalau Sheriff menuduhnya telah mencuri sesuatu namun ia tidak tahu apa yang telah ia curi. Mungkin Alita telah membuat Flynn mencuri sesuatu, namun untuk mendownloadnya, Alita perlu mendownload dari sesuatu yang nyata di timeline Flynn. Kemudian mereka pergi ke toko daging. Namun itu hanya kedok karena mereka sebenarnya membuka jasa upgrade peripheral ilegal. Yang bisa merubah rangka peripheral menjadi titanium bahkan memasangkan senjata. Namun yang diinginkan Flynn adalah bagaimana mengganti matanya dengan mata manusia asli. Mendengar ini membuat mereka berkelahi. Flynn bisa memojokkan mereka sehingga kini mereka harus memberitahu apa yang ingin Flynn ketahui. Ia menjawab kalau pekerjaan seperti ini adalah ulah kelompok bernama Neoprims. Mereka adalah orang yang masih melakukan operasi manual seperti yang dilakukan pada Flynn. Di tempat lain, Bob tersadar di rumah Corbell bersama istrinya. Bob menggunakan kalung besi yang bisa menyetrumnya jika ia macam-macam. Saat Bob akan menyerang Corbell, ia tersetrum hingga jatuh dengan controller yang dipegang istri Corbell. Alasan Corbell menahan Bob di sini adalah karena ia tahu Bob juga diminta membunuh Flynn. Corbell ingin ialah yang membunuh Flynn sehingga ia bisa mendapatkan uang buronan itu. Sementara itu, Lowbeer dan Beatrice mengunjungi rumah Lev yang menyambutnya dengan Ocean. Lowbeer ingin bertemu dengan Lev dan Wilf yang ia ketahui ada di sini. Ocean memberitahu Lev dan ia tahu kalau ia tidak bisa melarikan diri. Lev menyarankan Wilf untuk tidak berbohong karena perwira tingkat tinggi memiliki kemampuan khusus, sehingga lebih baik beranggapan kalau Lowbeer sudah tahu jawaban dari pertanyaannya. Sementara itu, Bob sedang bersama istri Corbell sementara ia sedang di luar rumah. Perhatian Bob tertuju pada akuarium yang berisi air laut. Bob meminta izin untuk mendekati akuarium itu kemudian mencoba memecahkannya. Sebelum bisa pecah, Bob berhasil dihentikan. Namun pada akhirnya akuarium air asin ini pun pecah. Kini semua ruangan basah dengan air laut termasuk istri Corbell. Saat istri Corbell menyetrum Bob, hal ini membuatnya juga ikut tersetrum dan pingsan. Kembali ke tempat Lev, Lowbeer bisa membuktikan kalau Wilf berada di lokasi saat pembunuhan Daniel terjadi. Ia bisa saja menangkap Wilf sekarang, namun Lowbeer ingin menangkap ikan yang lebih besar. Lowbeer tahu kalau Lev memiliki hubungan dengan kasus ini, namun ia belum bisa membuktikannya. Lowbeer bisa mendeteksi 3 peripheral di sini dan ia ingin bertemu dengan operatornya. Wilf menghubungi Barton dan memintanya Connor dan Flynn pergi ke London sekarang juga. Kini mereka sudah memiliki peripheral mereka masing-masing. Lowbeer menyambut mereka sementara Flynn dan yang lainnya kebingungan. Sementara itu, ibu Flynn sedang cuci piring namun matanya kembali tidak bisa melihat. Barton dan Flynn sedang di London sehingga ia meminta teman Barton yang sedang berjaga membawanya ke klinik. Di tempat lain, Tommy menemui admin polisi untuk memeriksa barang bukti di kecelakaannya. Admin menjelaskan kalau hanya ada mobilnya yang rusak dan tidak ada apa-apa lagi. Tommy memeriksa mobilnya walau ia sedang cuti. Di sana ia menemukan senjata dari masa depan yang digunakan Bob sebelumnya dan juga pistolnya. Di saat yang sama, kepala polisi meneleponnya dan memintanya datang ke rumah Corbell sekarang juga. Sementara itu di London, Lowbeer membawa Flynn dan kawan-kawan ke tempat latihan polisi. Barton dan Connor akan berlatih bersama Beatrice agar mereka terbiasa menggunakan tubuh peripheral mereka. Bangunan setinggi 8 lantai muncul. Di setiap lantai akan ada 6 android yang harus mereka lawan. Di setiap lantai akan bertambah 6 android. Di lantai pertama, Connor dan Barton bisa mengalahkan 6 android pertama. Di tempat lain, Bob sudah terbebas dan ia pura-pura terluka memasuki klinik dan membunuh teman Barton yang sedang berjaga di luar. Bob sudah tahu kalau ibu Flynn ada di sini dan akan menggunakannya untuk memancing Flynn.
Dokter dan ibu Flynn keluar sementara Bob mengancam mereka untuk tidak macam-macam. Dengan menggunakan ponsel teman Barton, Bob memanggil Barton ke klinik. Sementara itu, Flynn sedang berbicara dengan Lowbeer. Lowbeer menjelaskan kalau di timeline-nya, Connor tidak kehilangan tangan dan kakinya tidak seperti di timeline Flynn. Artinya, ada perubahan signifikan yang terjadi karena Research Institute membuka portal ke masa lalu setidaknya 10 tahun lebih awal. Selain itu, jackpot juga akan terjadi lebih cepat di timeline Flynn. Perubahan ini membuat informasi mengenai Flynn menjadi sulit dicari. Sementara itu, Barton dan Connor sudah sampai di tingkat atas. Kini mereka harus melawan Beatrice sebagai lawan terakhir. Beatrice bukan orang sembarangan sehingga ia bisa mengalahkan Connor dan Barton sehingga mereka terpaksa log out. Di saat yang sama, Barton menerima pesan dari Bob yang meminta mereka ke klinik. Di tempat lain, Tommy sudah sampai di rumah Corbell. Di sana Tommy menemukan mayat istri Corbell yang dibunuh Bob sebelumnya. Kepala Sheriff dan Corbell masih hidup dan baik-baik saja. Kepala Sheriff meminta Tommy menangkap Barton dan Flynn sekarang, namun ia bingung apa hubungan mereka dengan kematian istri Corbell. Kepala Sheriff adalah orang yang korup dan bekerja untuk Corbell sehingga ia tidak menjawab pertanyaan Tommy. Tommy tahu ini salah, namun ia juga tidak bisa melawan karena ia memiliki istri yang sedang mengandung. Sementara itu, Barton, Flynn, dan satu teman lain Barton sudah di perjalanan ke klinik. Mereka merasa ada yang aneh dengan pesan yang mereka terima dan mereka juga tidak bisa merasakan sinyal dari haptiknya. Di tempat lain, Sheriff menemui Lowbeer di kantornya. Sheriff menjelaskan kalau sesuatu yang berharga darinya telah dicuri dan ia ingin kepolisian membantunya. Setiap jackpot yang terjadi di timeline Flynn adalah karena sifat manusia. Data ini bisa mengarahkan pada penelitian saraf otak manusia yang bisa mengontrol sifat manusia. Sheriff takut jika data ini dipegang di tangan yang salah, maka hal yang sangat buruk bisa terjadi. Yang ingin Sheriff Lowbeer lakukan adalah membunuh Flynn dan Barton secepatnya. Lowbeer memilih untuk tidak menjawab pertanyaan ini. Sementara itu, Ocean dan Ash menjelaskan kalau ternyata mereka berencana mencuri sesuatu. Di saat yang sama, Lev datang dan mereka berbicara dalam bahasa terenkripsi, namun Lev bisa mengerti mereka. Lev tahu kalau Ash dan Ocean berencana mengkhianatinya. Lev mengancam Ocean dan memaksa Ash menjelaskan rencananya. Ash menjelaskan kalau Alita berencana mencuri data Research Institute dan menyimpannya di haptik Barton agar bisa didownload dan digunakan. Namun karena saat mencuri yang menggunakan peripheral Barton adalah Flynn yang tidak memiliki haptik, hal ini membuat data ini berubah menjadi bakteri di otak Flynn. Dengan data itu, Ash akan memberikannya pada Neoprims agar mereka menghancurkan dunia ini dan membuat dunia yang baru. Mendengar ini, Lev menyayat pipi Ocean. Sementara itu, Barton sadar kalau ini adalah jebakan sehingga ia harus bersiap berperang. Barton sudah bersiap di sisi lain klinik sementara Flynn sedang mengawasi mereka. Dengan menggunakan haptik, mereka bisa membuat mayat teman mereka bergerak sehingga Bob bertindak. Dengan aba-aba Flynn, Barton bisa menembak menembus tembok dan melukai Bob dengan sempurna. Tanpa ragu, Barton memastikan kematian Bob. Sementara itu, Corbell ingin kepala polisi menangkap Bob hidup-hidup karena ia ingin balas dendam tanpa tahu kalau Bob sudah mati. Namun Tommy kembali karena sudah muak dengan perilaku korup kepala sheriff. Tommy bisa membunuh mereka dan menyalahkan pembunuhan ini pada Bob. Dengan pistol Bob, Tommy membunuh kepala sheriff. What's to do that? You arrogant piece of shit. Saat Tommy akan membunuh Corbell, pelurunya habis sehingga ia menggunakan senjata Sonic dan membuat Corbell terlempar hingga keluar. Kini Tommy baru saja membunuh 2 orang. Ia melapor polisi kalau Bob sudah membunuh Corbell, istrinya, dan kepala polisi. Dengan cepat, banyak polisi memenuhi tempat kejadian. Namun ternyata Corbell masih belum mati. Corbell akan dibawa ke rumah sakit secepatnya. Waktu berlalu, Flynn, Barton, dan Connor melakukan rapat bersama Lowbeer dan Wilf. Saat ini masalah Flynn bukan hanya series tapi juga jackpot yang sudah pasti akan terjadi dalam beberapa tahun di timeline Flynn. Dan Lowbeer ingin membantu Flynn. Sementara itu, Sheriff bertemu dengan Ash di sebuah taman. Ash memberitahu kalau data yang dicuri Alita berada di kepala Flynn.
Kini Lev juga tahu ini dan Ash tidak ingin data ini jatuh ke tangan keluarga Clapp. Ash ingin Ceres membunuh Lev karena telah menyakiti Ocean. Tentu membunuh seorang anggota Clapp tidak akan semudah itu, namun Ceres bersedia membantunya. Ceres berencana mempercepat jackpot di timeline Flynn untuk memastikan kematian Flynn agar data itu tidak jatuh ke siapapun. Ceres memilih kehilangan data ini daripada harus membiarkannya jatuh ke tangan yang salah. Di tempat lain, Flynn dan Wilf sedang berada di taman. Tempat ini berbeda dengan ingatan Wilf dan di sana ia bertemu dengan Alita kecil. Alita kecil ingin Wilf mengikutinya namun meminta Flynn pergi karena Ash sedang mengawasinya. Kini hanya tinggal Alita dan Wilf di sini. Di sini awalnya adalah tempat pengungsian Alita dan Wilf pertama kali bertemu dan Wilf tidak ingat apapun. Alita yang asli muncul dan menjelaskan kalau mereka memiliki implan yang bisa menahan ingatan. Alita sudah mencabut implannya dan menjelaskan kalau di bawah mereka ada banyak mayat yang dikubur. Robot Alita menggali sedikit dan bisa menemukan satu tengkorak kepala manusia. Terjadi penyebaran wabah di antara pengungsi. Karena takut menyebar, keluarga Clapp membunuh 5 juta orang dalam 2 minggu agar wabah ini tidak menyebar. Alita tidak sendirian. Orang yang sama seperti mereka yang telah mencabut implan ingin melakukan revolusi. Alita berencana menggunakan data Research Institute untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, Flynn sedang di perjalanan pulang ke rumahnya. Di sana ia bertemu dengan Tommy yang sudah menunggunya. Tommy memberitahu kalau ada telepon dari Pertahanan Nasional kalau ada perintah untuk meledakkan nuklir di sini. Ini adalah jackpot yang akan membunuh Flynn dalam 10 tahun, namun Ceres mempercepat rencana ini. Dengan cepat, Flynn pergi ke London dan saat ini tubuhnya sedang bersama Ash. Flynn memberitahu tentang nuklir yang akan terjadi secepatnya padahal seharusnya terjadi 10 tahun lagi. Ash sudah tahu ini dan memberitahu kalau data yang diinginkan Ceres berada di kepala Flynn. Kemudian Flynn memanggil Connor ke London di tempat yang sepi. Flynn meminta bantuan Connor karena ia ingin membuka portal lain dan meminta Connor membunuhnya di sana. Kemudian Flynn menemui Lowbeer. Lowbeer tidak bisa membuka portal namun ia tahu bagaimana caranya. Flynn ingin Lowbeer berpura-pura membantu Ceres membunuh Flynn sehingga ia mempercayainya. Lowbeer memberitahu Flynn tempat di mana ia bisa mengakses salah satu portal. Di sana ia menemukan sebuah koordinat dalam bentuk jam antik. Di sana ada beberapa android penjaga dan Ceres sudah mengetahui kalau Flynn ada di sana. Flynn bisa mengalahkan semua penjaga di sana dan mengaktifkan portal dengan jam antik sebelumnya. Flynn mengakses timeline-nya untuk membuat cabang baru. Ceres tidak bisa melacak Flynn tanpa koordinat sehingga Flynn menghancurkan koordinat itu. Kini Flynn kembali ke tubuh aslinya di realita yang baru. Sebelumnya ia meminta Connor membunuhnya agar Ceres tidak memiliki alasan untuk meledakkan nuklir untuk membunuh semua orang. Setelah mati, kesadaran Flynn kembali ke tubuh periferalnya di London. Dan kini ia dan Lowbeer akan bekerja sama dan dengan begitu series ini pun berakhir. Itulah alur cerita series Peripheral. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.